Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa membuat lagi video. Hari ini kita akan membahas tentang matematika dasar ya. Matematika dasar itu adalah ujian masuk perguruan tinggi ya, negeri. Salah satunya adalah matematika dasar ya, tesnya ya. Ada juga matematika IPA ya, untuk yang mengambil jurusan IPA. Tetapi ini matematika dasar ini ditujukan untuk yang jurusan IPS atau keagamaan atau jurusan bahasa atau teknik, sekolah kejuruan maksudnya. Nah, dan juga sekolah IPA yang jurusan IPA. Jadi matematika dasarnya artinya semua siswa SMA atau semua siswa MA harus bisa memahami matematika dasar ini. Baik ya. Oke, itu pengantarnya. Baik, kita langsung saja. Ini soal matematika dasar tahun 2011. Ini saya kerjakan sendiri. Kenapa saya pilih 2011? Saya lihat-lihat ini soal yang paling menyeluruh ya, paling menyeluruh, komprehensif ke berbagai tipe soal. Oke, baik, langsung saja ke soal yang pertama. Ini soal yang pertama tentang logaritma ya. Jika 6 kali 3 pangkat 40 kalikan dengan 2 log A tambah 3 pangkat 41 kalikan dengan 2 log A sama dengan 3 pangkat 43. Oke, maka nilai A adalah. Jadi kelihatannya cukup rumit ya, karena pangkatnya 40 gitu ya. Pangkat 40 itu kan besar sekali gitu ya. Tetapi ingat, kita bukan mencari 3 pangkat 40 itu berapa. Ya, tujuan kita bukan itu. Oke, paham ya? Jadi tujuan kita bukan berapa 3 pangkat 40. Tetapi kita menyederhanakannya. Perhatikan. Kalau kita perhatikan. Ini ya. Ini saya tuliskan lagi. 6 kali 3 pangkat 40. Nah, 6-nya di sini saya ubah menjadi 2 kali 3 ya. Saya ubah menjadi 2 kali 3. Sebentar ya, ini oke. Jadi 6-nya saya ubah menjadi 2 kalikan 3 ya. 6-nya saya ubah menjadi 2 kalikan 3. Ini 6, ini saya ubah menjadi 2 kali 3. Nah, kemudian sebentar, ini kayaknya masih kemudian apa? Ini ya tadi 6. Ini diubah menjadi 2 kali 3. Kemudian saya ubah lagi menjadi sifat perpangkatan. 3 pangkat 43 ini diubah menjadi 3 pangkat 41 kali 3 pangkat 2. Artinya apa? Ingat ya, ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Ini hasilnya akan sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, paham ya? Jadi kalau kita punya 43 ya, 43 itu 41 tambah 2 ya, 41 tambah 2. Nah, selanjutnya yang ini yang kita kerjakan sekarang. Nah, yang 3 dengan 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 40. Jadilah 3 pangkat 41. Ya, 2-nya tetap di sini. Kemudian yang lain-lain tetap, sehingga sekarang karena ini perkalian, ini bisa kita coret. Ya kan? Ini kita coret. Yang bersisa adalah ini 2 kali 2 log A tambah 2 log A sama dengan 3 pangkat 2 ya. Nah, ini anggap saja ini pemfaktoran ya. Ini ada 2 log A, ada 2 log A. Berarti 2 tambahkan 1. Di sini ada bilangan 1 ya kan, tapi nggak dituliskan. Jadi 2 tambah 1. Jadi 2 log A-nya cukup sekali nulisnya. Kemudian ini menjadi 3 kali 2 log A. Kemudian biasa saja ya. 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3. 2 log A sama dengan 3. Artinya A itu adalah 2 pangkat 3. Jadi 8. Oke. Dipahami ya tentang logaritma. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat, 1/4 X kuadrat ditambah BX ditambah A sama dengan 0, maka nilai A tambah B adalah. Oke. Jadi
Ini persamaan kuadrat. Yang namanya persamaan kuadrat berarti dia punya dua akar, ya kan? Dua akar. Dua akar-akar. Nah, kalau dia akar-akar itu bisa jadi sama, ya kan? Bisa jadi sama. Akar-akar itu bisa jadi sama. Artinya apa? Kalau dia sama, nah ini. Karena dua adalah satu-satunya akar, jangan keliru ya. Jadi maksud dua di sini adalah akar-akarnya. Dua akar-akar ini yang saya maksud adalah persamaan kuadrat itu memiliki ada sebanyak dua buah, ya, ada sebanyak dua buah akar-akar. Nah, bilangan dua di sini adalah akarnya. Karena dia satu-satunya, maka X1 itu akan sama dengan X2, yaitu 2. Artinya akar-akar itu adalah pembuat 0. Kalau kita masukkan nilai X ke sini, maka hasilnya akan sama dengan 0 ya. Dan yang membuat 0 itu adalah bilangan 2 ini. Oke, nah itu ya dipahami. Kemudian kita lihat. Ingat penjumlahan X1 tambah X2 min B per A ya, min B per A. Jadi kalau kita lihat di sini A-nya adalah 1/4. Kemudian B-nya adalah B. C-nya adalah A ya. Ini harus dibuat. Ini A, ini B, yang ini adalah C. Nah, sehingga kita peroleh ini. Karena tadi 2, maka 2 tambah 2, 4. Kemudian ini kita kerjakan negatif B kali 1/4. Jadi kan negatif B kali 4/1, ya kan? Maka sehingga jadinya negatif 4B. Kemudian jadilah 4 sama dengan negatif 4B, maka B-nya sama dengan negatif 1, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi X1 kali X2. X1 kali X2 itu adalah C per A, ya. Tadi kalau X1 tambah X2 kita perbesar saja ya. Kalau X1 tambah X2 tadi ya, X1 tambah X2 ini akan sama dengan negatif B per A ya, negatif B per A. Oke. Nah, sehingga kita peroleh nanti nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian tadi tinggal kita jumlahkan saja A tambah B, ya kan? A tambah B, itu tadi B-nya udah dapat berapa? B-nya negatif 1, kemudian kita punya A tambah B itu sama dengan 0. Ya. Oke, saya pikir tidak sulit untuk memahaminya ya. Oke, kita lanjutkan. Bangun berikut adalah suatu persegi ya. Jika luas persegi, jadi yang besar ini adalah persegi. Kalau persegi ya berarti ini sama panjangnya ya. Ini panjangnya semua sama ya dari sini ke sini. Oke. Jika luas persegi A, B, dan C berturut-turut adalah 16, 36, dan 9, maka luas daerah yang tidak diarsir. Jadi yang ditanya itu yang ini ya. Oke, yang ditanya itu yang ini. Oke. Nah, kita perhatikan nih ya. Tadi katanya 16, 36, dan 9. Berarti yang ini 16 ya kan? Ini 16, ini 36, dan ini 9. Karena luas itu adalah sisi kali sisi, berarti ini 6, yang ini 6, ini 4, ini 4 ya kan? Di sini 3, di sini 3. Nah, 6 itu adalah dari ujung sini ke sini ya kan? Berarti dari sini ke sini ini berapa ini? Ini adalah 7 karena tadi katanya karena dari sini ke sini adalah 13 ya kan? Dari sini ke sini adalah 13. Berarti ini juga 13. Maka yang ini adalah 7 ya. Nah, apa gunanya 7 di situ? 7 di situ adalah tinggi dari segitiga. Ini kan segitiga kan? Kalau kita pakai alasnya ini, alasnya 6, maka tinggi segitiganya itu adalah yang ini. Kan pucuknya di sini. Tinggi segitiga itu bukan dari tinggi segitiga itu bukan yang ini ya. Nah, harus diperhatikan baik-baik ya.
tinggi segitiga itu bukan ini sampai sini, itu salah. Itu ini bukan tinggi, ini bukan tinggi ya, bukan tinggi. Tinggi segitiga itu yang merah ini ya. Oke. Nah, sehingga tinggal kita hitung saja kan luas segitiganya ya. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali 6 kali 7 sama dengan 21. Nah, luas persegi yang besar adalah 13 kali 3 sama dengan 169. Maka yang tidak diarsir adalah yang besar 169 dikurangkan 16 dikurangkan 36 dikurangkan 9 dikurangkan ini 21. Gitu ya. Jadi gampang sekali ya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ditunjukkan di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah, oke, ini menilai dari grafik fungsi kuadrat. Secara langsung ya. Karena dia terbukanya ke atas, ini kan terbukanya ke atas. Berarti nilai A-nya positif ya, nilai A-nya positif. Paham ya? Karena dia terbukanya ke atas, maka nilai A-nya positif. Kemudian ini gini ya, ini karena terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Oke, kemudian secara langsung juga kita lihat bahwa ini nilai C, berarti C-nya positif ya kan. Nah, tinggal kita mencari nilai dari B-nya ya, B-nya, B yang ini. Oke. Nah, bagaimana mencari nilai B yang itu? Nah, bagaimana mencari nilai B-nya? Kita lihat. Nah, rumus titik puncak ya, kita pakai rumus titik puncak. Jadi X puncak itu adalah negatif B per 2A. Apa yang dimaksud dengan X puncak? X puncak itu adalah ini ya. Kalau kita bagi dua ini secara simetris, nah, inilah X puncak. Oke, X puncaknya itu di sini ya. Nah, kalau Y puncak yang di sini Y puncak. Tapi kita nggak butuh Y puncak, kita butuhnya X puncak ya. X puncaknya kan jelas itu berada di negatif ya kan. X puncaknya itu negatif. Oke. Nah, rumus X puncak itu adalah min B per 2A ya kan. Min B per 2A ini harus diingat ya. Karena X puncaknya negatif, kemudian A-nya positif, maka 2 kali A ini positif. Sehingga kalau kita kalikan berarti nanti jadinya negatif sama dengan negatif B ya kan, negatif sama dengan negatif B, berarti B-nya akan sama dengan positif gitu ya. B-nya positif, sehingga pilihan yang benar adalah A dikali B positif ya kan, A tambah B tambah C juga positif karena semuanya positif ya. Oke, bisa ya dipahami ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke. Soal berikutnya tentang logika matematika. Logika matematika ini kadang muncul, kadang tidak ya. Tetapi nggak apa-apa lah, kita pelajari saja ya. Ini soal yang menarik ya, karena pondasi matematika itu di logika ya. Oke, kita perhatikan. Jika, ini apa? Cara bacanya adalah, kalau P ada garis di atas, dibacanya adalah negasi ya. P itu adalah pernyataan ya, pernyataan. Sepertinya sudah saya pernah ajarkan ya. Jika P garis atas adalah negasi dari P, maka kesimpulan dari pernyataan jika P maka Q, ini bacanya adalah yang ini. Jika P maka Q ya, jika P maka Q. Nah, ini dibaca apa ini? Yang ini dibaca negasi Q atau negasi R ya, negasi Q atau negasi R. Oke. Masih ketebalan ya. Oke, negasi Q atau negasi R. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Di sini saya ada buat ini ya. Ini dulu. Oke. Jadi cara mengubah
eh, negasi Q atau negasi R, ini mengubahnya bagaimana? Perhatikan, mengubahnya adalah posisi Q-nya tetap, tanda atau berubah menjadi tanda panah, kemudian R-nya ini negasi Q ya, negasi Q-nya tetap, kemudian R-nya tetap ya. Nah, seperti ini. Kemudian kasih lagi negasi, dinegasikan lagi. Nah, ini mereka sama ya. Oke. Jadi kalau kalian melihat tanda atau, ini akan berubah seperti itu. Atau singkatnya begini, misalnya ya, saya punya A atau B misalkan. A atau B ini ekuivalen, ini dibacanya ekuivalen atau sama, setara, sama ya, sama, ekuivalen dengan, perhatikan kalau kita perhatikan tadi, ini A, ini B, kemudian yang awalnya cuma satu negasinya tambah ini negasi gitu ya. Jadi mereka ini setara ya, setara. Oke, paham ya? Nah, atau sebaliknya, misalkan saya punya D, jika D maka E, ini akan ekuivalen dengan apa ini? Maka D ekuivalen dengan D dinegasikan atau E ya, atau E. Oke. Gitu. Ini jadi mereka setara. Nah, kemudian karena ada tanda negasi sebanyak 2 kali, negasi, maka negasinya hilang ya, sudah tidak ada lagi negasinya di sini. Oke, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita pakai silogisme itu kalau disusun begini. Kan tadi katanya P, jika P maka Q ya kan. Kemudian ditulis di bawah, jika Q maka negasi R ya kan. Negasi R. Maka kesimpulannya titik 3 ya. Titik 3 berarti karena ini sama-sama Q, berarti jika P maka negasi dengan R ya. Oke, seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi ke simbol atau. Berarti kalau kita pakai simbol atau, ini P, ini negasi R-nya tetap. Nah, ini kasihkan negasi ya. Jadi negasi P atau negasi R. Oke, jadi sehingga jawabannya dapat ya. Oke. Selanjutnya, kita lihat lagi soal yang selanjutnya. Nilai dari cos kuadrat. Nah, sekarang kita berganti ke trigonometri ya. Nilai dari cos kuadrat 15 derajat ditambah cos kuadrat 35 derajat ditambah cos kuadrat 55 derajat ditambah cos kuadrat 75 derajat adalah sepertinya susah ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat. Perhatikan ya. Apa sih arti cos kuadrat 15 derajat? Sebenarnya gini ya, coba lihat dulu. Cos kuadrat 15 derajat, ini cara menulis lainnya adalah cos 15 derajat kalikan dengan cos 15 derajat. Nah, sebenarnya begitu ya cara menulisnya. Paham ya? Oke, paham ya? Nah, kemudian apa arti cos 15? Cos 15 derajat itu adalah cos 15 itu 90 derajat dikurangi dengan 75 derajat ya. Nah, pernah saya sampaikan kalau kita makainya 90 derajat, maka nanti ini akan berubah menjadi sin ya kan, sin 75 derajat. Jadi cos 15 derajat itu sama saja dengan sin 75 derajat gitu ya. Oke. Jadi yang berpenyikunya ya, ini kan sudut 15 berpenyikunya dengan sudut 75. Maksudnya yang membentuk sudut 90-nya ya. Gitu. Sehingga kalau kita 35 nanti cos 35 derajat ini akan sama dengan sin penyikunya berapa penyikunya? Berarti 55 derajat kan gitu kan penyikunya. Oke.
Nah, harus dipahami ya penyikunya yang membuat dia menjadi 90 derajat. Sehingga kalau kita susun ulang, cos kuadrat 15 derajat tadi ini sudah sama dengan sin kuadrat 75. Ya, kita ganti ini. Kemudian cos kuadrat 35 derajat. Nih cos kuadrat 35 ini sudah menjadi sin 55 derajat. Ini ya cos kuadrat cos kuadrat yang 35 ini menjadi sin kuadrat 55 derajat. Oke. Sehingga kalau kita susun ulang, kita dekatkan. Ini kan soalnya ada 75. 75-nya kita dekatkan ke sini. Kemudian cos kuadrat 55-nya kita pindahkan ke sini. Artinya sudutnya sudah sama nih. 75 dengan 75. 55 ini 55. Ini sin kuadrat, ini cos kuadrat. Ini sin kuadrat, ini cos kuadrat. Ingat, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ini akan sama dengan 1 ya. Ini identitas trigonometri ya. Dulu pertama kali kita belajar trigonometri sudah saya berikan. Sehingga nanti jadinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang mana 1 itu? Ini hasilnya adalah 1. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi soal yang berikutnya ya. Soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Sistem persamaan linear. Nah, sekarang persamaan linear nih. Sistem persamaan linear X tambah Y sama dengan negatif 1. Oke. Kemudian negatif X tambah 3Y sama dengan negatif 11. Dan AX tambah B sama dengan 4. Mempunyai penyelesaian jika nilai 3B kurang 2A adalah. Oke. Kita kerjakan. Nah, kita eliminasi 2 ini. Oke, ini mungkin ada kekeliruan ya. Kita eliminasi yang ini ya. Kita tuliskan di sini X tambah Y sama dengan negatif 1, negatif X ditambah ini kekeliruannya. Ini ada 3 ya, 3Y. Sehingga kalau kita eliminasi, diapakan ini dengan cara dijumlah ya. Ini 0 hilang, ini jadi 4Y, negatif 1 tambah negatif 11, negatif 12. Berarti Y-nya negatif 3. Kekeliruannya di sini ya, tetapi di sininya benar 4. Oke, salah ketik ya. Salah ketik. Tapi isinya benar. Oke, lanjut. Sudah dapat nilai Y, maka substitusikan. Ya kan, substitusikan. Oke. Sehingga diperolehlah nilai X-nya sama dengan 2. Nah, kita gunakan persamaan yang ini. AX tambah BY sama dengan 4 ya. AX tambah BY sama dengan 4. AX tambah BY sama dengan 4 ya kan. Nah, X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada. X-nya tadi sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 3. Sehingga 2A kurang B. Nah, ini kalikan A kali 2 ditambah B kali negatif 3 sama dengan 4. Sehingga 2A dikurangi 3B sama dengan 4. Kalau kita balik, negatif atau kalau kita kalikan dengan negatif 1, maka 3B kurang 2A sama dengan negatif 4. Oke. Nah, jadi soalnya itu harus membutuhkan ketelitian ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Semua nilai X yang memenuhi X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 kemudian dibagi dengan 3X kuadrat kurang 4X tambah 1 kalikan dengan X kuadrat tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, ini persamaan kuadrat tetapi berbentuk pecahan atau rasional ya. Rasional itu berbentuk pecahan ya, berbentuk pecahan. Oke. Nah, karena berbentuk pecahan jadi ada problem. Artinya tidak boleh yang bawah ini tidak boleh 0 ya kan, tidak boleh 0. Oke, karena kalau membagi dengan 0 bisa gawat ya, tidak boleh 0. Oke, kita perhatikan cara penyelesaiannya. X kuadrat tambah 2X tambah 2 itu akan sama dengan X tambah 1 dikuadratkan tambah 1. Bagaimana itu? Bukan difaktorkan ya? Ya, nggak masalah. Oke, tidak masalah.
Kenapa tidak masalah? Artinya kita coba melihat dia dikuadratkan ya. Oke. Kenapa bisa begitu? Perhatikan. Kalau ini X tambah 1 kuadrat, X tambah 1 kuadrat, artinya kan X tambah 1 kalikan dengan X tambah 1, ya kan? Maka jadinya nanti X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, karena masih dia di sini 2, ditambah lagi lah dengan 1. Sehingga jadilah X kuadrat tambah 2X tambah 2. Artinya ini sudah benar ya. Nah, coba lihat. Kita yang atas, dari yang atas ini ya. Ya. Yang atas ini kan sudah diubah menjadi bentuk seperti ini. Ini kita simpulkan dia ini bilangannya positif yang ini kan. Ini X sesuatu ditambahkan 1, X tambah 1 bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tetapi kalau sudah dikuadratkan, maka dia positif, ya kan? Ditambah lagi dengan 1 berarti ya positif juga, kan? Makanya lebih besar dari 0, ya kan? Lebih besar dari 0 dan nggak mungkin 0. Tidak mungkin 0 karena dia ditambahkan 1. Makanya tidak ada tanda sama dengan di sini kan? Tidak ada tanda sama dengan. Oke, lanjut. Sekarang X kuadrat tambah 1 yang ini ya. X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 itu juga pasti lebih dari 0 ya. Karena ini X kuadrat ini sudah positif ditambahkan dengan 1 pasti lebih dari 0. Tidak sama dengan 0 ya. Artinya sudah di sini positif, di sini positif. Sekarang tinggal yang ini. 3X kuadrat kurang 4X tambah 1. Kita faktorkan. 3X kuadrat kurang 4X tambah 1 kalau kita faktorkan. Perhatikan, yang diinginkan adalah ini kurang dari sama dengan 0. Berarti kita menginginkan ini tuh negatif. Karena kalau sudah positif, bagi positif udah positif. Nah, tinggal ini harus negatif. Harus negatif tetapi tidak sama dengan 0, ya kan? Karena dia berada di penyebut. Jadi kita inginkan dia negatif nih ya, menginginkan dia negatif tuh simbolnya kurang dari 0. Sehingga jadilah X ini kalau kita faktorkan ya, 3X kalikan X 3X kuadrat, 3X kalikan negatif 1 negatif 3X, negatif 1 kalikan X negatif X, sehingga negatif 4X. Sehingga kalau kita jumlah jadilah 3X kuadrat kurang 4X tambah 1, maka X1 nya sama dengan 1/3, X2 nya sama dengan 1. Karena dia kurang dari 0, maka jawabannya X nya berada di antara 1/3 dan 1 ya. Ini bacanya X nya berada di antara 1/3 dan 1. Atau X lebih besar dari 1/3, X juga lebih kecil dari 1. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Soal yang ke-9. Oke, nanti mungkin cuma 10 soal saja ya. Karena ini sepertinya ada 15 soal ya kalau saya nggak salah. Oke, ada 15 soal ya. Ya. Nah, kita hanya sampai soal ke-10 saja ya. Biar tidak terlalu tegang ya. Oke. Diagram berikut menunjukkan persentase kelulusan siswa 3 sekolah selama 4 tahun. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan diagram di atas adalah, oke ini soal statistika ya, statistika. Nah, rata-rata persentase kelulusan sekolah C terbaik. Persentase kelulusan sekolah itu jawabannya A, B, atau C ya. Nah kita lihat, jawabannya adalah persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi kita hanya melihat pernyataan yang mana yang benar ya, A, B, C, D, atau E. Coba rata-rata persentase kelulusan sekolah C itu terbaik. Kita lihat pernyataan yang pertama ini. Sekolah C, yang mana sekolah C? Yang warna hijau ya, warna hijau. Oke. Kita lihat ya, yang warna C, yang hijau. Rata-rata persentase kelulusan sekolah C terbaik. Kita lihat. Kalau kita kasarnya saja ya,
Katakan ini yang pertama ini ya, C ya. Kita lihat rata-ratanya. Ini mendekati 70 ya, mendekati 70. Katakanlah 69. Kemudian 79, 89 sama 99. Oke. Kalau kita tambahkan biar gampang tuh begini. 99 kasihkan 10 ke sini, ini jadi 89. Ini juga jadi 89, ya kan? Ini 89. Oke. Nah, biar gampang lagi, ini ambil 5, ini ambil 5. Gitu ya. Jadi kita kasih sini, ini 79, ini 84, ini 84, yang ini 89. Masih sama ya, karena kita ambilnya dari sini. Kita ambil lagi sini, berarti 84, ini 84, ini 84, ini 84. Jadi rata-ratanya adalah 84. Oke, kita lihat apakah ada yang lebih baik dari si C ya. Sebenarnya dengan gampang kita bisa melihat bahwa, coba kita lihat ini yang warna merah ini. Siapa nih warna merah? Ini ya. Katakanlah itu 89 ditambah 90 ditambah misalkan aja 95 ya. 95. Jelas? Ya, jelas ini kalah ya kan, ini kalah. Oke, pernyataan ini salah ya, ini salah. Karena ini lebih besar nih, ya kan? Nah, persentase kelulusan sekolah C selalu berada di posisi kedua. Persentase kelulusan sekolah C selalu berada di posisi kedua. Coba kita lihat. Apakah selalu berada di posisi kedua? Ternyata tidak ini. Ya, karena dia berada di posisi ketiga. Oke, ini salah. Persentase kelulusan sekolah C selalu baik daripada sekolah A. Kita lihat sekolah A, salah juga ini. Ya, kalau di sini emang lebih baik, di sini juga lebih baik, tetapi ternyata di tahun ketiga dia salah ya. Persentase kelulusan sekolah B selalu lebih baik daripada sekolah C. Oke, kita lihat. Sekolah B itu yang merah ini. Enggak juga, di sini salahnya ya. Ini ternyata C lebih baik gitu. Tapi emang sebelum-sebelumnya B itu lebih baik ya. Di tahun keempat si C yang lebih baik ya. Oke, ini salah juga. Maka mau tidak mau ya jawabannya yang E ya. Persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Artinya apa? Dia grafiknya naik terus, naik, ya kan? Naik terus dia, naik. Oke. Soal terakhir ya, soal ke-10. Oke, kita perhatikan. Fungsi f x, y sama dengan cx tambah 4y dengan kendala 3x tambah y kurang dari sama dengan 9, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 mencapai maksimum di 2,3. Oke. Nah, jika ada pertanyaan jika nah ini CX tambah 4Y ya, C-nya itu berapa ya? Jadi C-nya berapa? Oke, kemudian kita perhatikan. Maka sebentar. Oke, kita lihat. Kita gambarkan dulu ini ya. 3x tambah y kurang dari sama dengan 9. X tambah 2y kurang dari sama dengan 8. Kalau kita gambarkan 3x tambah y ya. 3x tambah y sama dengan 9. Maka pembuat nolnya kalau x-nya 0, maka y-nya sama dengan 9 ya kan? Sebaliknya kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Berarti koordinatnya adalah 0,9 dan 3,0 ya. 0,9 dan 3,0. Di mana itu? Yang ini dan 3,0 ya. Oke, jadi ini garis yang ini adalah untuk yang pertama ini. Berarti otomatis yang X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8 itu adalah yang ini. Ini X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8 ya. 3X tambah Y
kurang dari sama dengan 9. Nah, karena dia tandanya kurang-kurang, maka daerahnya yang ini ya. Oke. Jadi kita lihat titik-titiknya. Ada titik 0,4, ada titik 3,0 ya kan? Ada titik 2,3. Karena dia di sini maksimum, oke, ini maksimum, maka diperoleh F2,3 di antara ini kan 16 gitu ya. 3C kita kan nggak tahu berapa ya. Dan dia maksimumnya di sini. Artinya apa? F2,3 itu harus lebih besar dari F0,4 ya kan. Nah, sehingga 2C tambah 12 harus lebih besar sama dengan 16. Maka 2C lebih besar sama dengan 4. C-nya lebih besar sama dengan 2 ya. Jadi nilai C-nya harus lebih besar sama dengan 2. Kemudian dan satu lagi ya, satu lagi. F2,3 juga harus lebih besar dari F3,0 ya kan? F2,3 juga harus lebih besar dari F3,0. Artinya 2C ditambah 12 itu harus lebih besar dari 3C. Maka C-nya nanti akan dikurangkan saja ya. Lebih kecil dari 12. Nah, kita punya 2 ini, C lebih kecil dari 12, lebih kecil sama dengan, dan C lebih besar sama dengan 2. Berarti C-nya berada di antara 2 dan 12 ya. C-nya berada di antara 2 dan 12. Oke, baik. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk soal-soal lainnya. Ini masih ada 5 soal lagi, nanti akan kita bahas ya selanjutnya. Oke, saya pikir cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar, jangan mudah menyerah. Insyaallah kalau kita berniat untuk belajar, Allah akan memudahkannya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.